Hingga abad ke-19, Eropa dikuasai oleh kebiadaban yang mengerikan. Di tengah keheningan malam dan hiruk-pikuk siang hari, tercium aroma jamban dan pispot malam yang menggantikan saluran pembuangan. Di Inggris dan Skotlandia, para penghuni membuang isi pispot mereka langsung dari jendela dan, untuk memperingatkan pejalan kaki, mereka berteriak, "Gardilu," yang berarti awas. Pada akhir abad ke-13 di Paris juga dikeluarkan undang-undang yang mewajibkan orang yang membuang isi pispot malam dari jendela untuk berteriak, "Hati-hati air." Ngomong-ngomong, itulah sebabnya pada masa itu muncul tren topi bertepi lebar. Aksesori tersebut melindungi pakaian mahal dan wig dari segala sesuatu yang jatuh dari atas. Di seluruh Eropa, para pembersih disewa untuk membersihkan jalanan dari kotoran dan memastikan jalan tetap bisa dilewati. Toilet hampir tidak ada di abad pertengahan, hanya dimiliki oleh bangsawan tertinggi. Namun, kamar mandi yang ada di rumah-rumah orang kaya pada masa itu sama sekali tidak mirip dengan kamar mandi modern yang kita kenal sekarang. Biasanya, ini hanyalah sebuah ruangan terpisah di mana para wanita dan pria Eropa buang air langsung di lantai, lalu para pelayan akan membersihkannya setelahnya. Tidak sulit untuk menebak bahwa, meskipun para pelayan sudah berusaha, bau busuk dari kebiasaan tersebut tetap bertahan lama. Menurut deskripsi banyak tamu di Paris, termasuk Leonardo da Vinci, di jalan-jalan kota itu tercium bau busuk yang mengerikan. Bahkan, tempat yang paling bau di kota adalah Versailles. Masalahnya, begitu orang-orang sampai di sana, mereka berusaha untuk tidak meninggalkan istana sampai bertemu dengan raja. Dan karena tidak ada toilet di sana, di Venesia kecil baunya jelas bukan seperti mawar. Namun, Louis ke-14 sendiri sebenarnya memiliki kloset air. Raja Matahari bahkan bisa duduk di atasnya sambil menerima tamu. Pada masa itu, hadir saat para bangsawan menggunakan toilet justru dianggap sebagai suatu kehormatan khusus. Konon, ketika bau di istana sudah tak tertahankan, Raja Louis bersama rombongannya akan pindah ke kediaman lain. Dan barulah setelah itu ruangan-ruangan tersebut dibersihkan dan diangin-anginkan dengan saksama. Limbah aktivitas manusia ada di mana-mana, di depan pintu, di balkon, di halaman, di bawah jendela. Dengan kualitas makanan di abad pertengahan dan kondisi sanitasi yang buruk, diare adalah hal yang biasa, bahkan untuk mencapai toilet saja seringkali tidak sempat. Toilet umum pertama di Paris baru muncul pada abad ke-19. Namun itu pun hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Di Rusia, toilet umum mulai muncul pada masa Peter yang Agung, namun juga hanya untuk kalangan istana. Namun berbeda dengan di Prancis, di sini toilet dibuat untuk pria maupun wanita. 100 tahun yang lalu, dimulai kampanye Spanyol untuk elektrifikasi negara. Kampanye itu dinamai dengan sederhana dan jelas Sunitas. Sebenarnya toilet pertama dengan tangki siram sudah muncul jauh lebih awal. Toilet tersebut ditemukan oleh John Harrington, seorang bangsawan di istana kerajaan Inggris pada akhir abad ke-16. Namun, water closet tidak populer karena harganya mahal dan tidak adanya saluran pembuangan. Pada pertengahan abad itu, gigi yang buruk justru menjadi tanda keturunan bangsawan. Sekarang akan saya jelaskan alasannya. Banyak orang mengira bahwa pada abad pertengahan, gigi buruk hanya dimiliki oleh para petani dan kalangan bawah. Namun kenyataannya, masalah gigi justru lebih sering dialami oleh kalangan bangsawan. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa pada abad ke-11 hingga ke-15 di Eropa, gula mulai tersebar luas. Gula merupakan produk yang tidak lazim dalam pola makan masyarakat saat itu, sehingga mereka yang mampu membelinya mulai mengalami perkembangan karies dan berbagai masalah gigi lainnya. Itulah sebabnya, dalam waktu singkat, gigi yang buruk mulai dianggap sebagai tanda kemakmuran dan keturunan bangsawan. Selain itu, para pemilik gigi buruk ini pun tidak terlalu terburu-buru untuk pergi ke dokter. Dan alasannya pun cukup jelas. Pada masa itu, anestesi belum ada. Dan setiap masalah gigi selalu diselesaikan secara radikal dengan mencabut gigi yang bermasalah. Pada zaman kegelapan, kutu kepala disebut sebagai mutiara Tuhan dan dianggap sebagai tanda kesucian. Para orang suci, baik laki-laki maupun perempuan, biasanya membanggakan diri bahwa air tidak pernah menyentuh kaki mereka, kecuali saat menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Sementara itu, para penyair penggoda jatuh cinta mengambil kutu dari tubuh mereka dan memindahkannya ke pujaan hati, dengan harapan darah mereka bercampur di perut serangga menyatukan hati pasangan. Sekarang, hal terdengar menjijikan pada masa itu. Disebut romantisme. Meskipun mereka sangat suci, serangga tetap saja mengganggu manusia dan lingkungan. Itulah sebabnya setiap orang selalu membawa perangkap kutu atau seekor anjing kecil. Yang terakhir ini biasanya digunakan oleh para wanita. Jadi, para wanita terkasih, saat kalian membawa anjing kecil di saku dengan mantel merah muda, ingatlah dari mana tradisi itu berasal. Ada juga cara lain untuk menyingkirkan kutu. Cara ini terutama populer di kalangan wanita dengan rambut yang lebat. Mereka mengambil sepotong bulu, membasahinya dengan darah dan madu, lalu meletakkannya di dalam tatanan rambut. Ketika mencium bau darah, serangga seharusnya tertarik ke umpan itu dan terjebak di madu.
Selain itu, mereka juga mengenakan pakaian dalam sutra, yang, omong-omong, menjadi populer justru karena sifatnya yang licin. Mutiara Tuhan tidak bisa menempel pada kain yang begitu halus, namun semua itu tidak sebanding dengan merkuri yang dioleskan ke kulit kepala dan bahkan diminum dengan harapan bisa terbebas dari kutu. Namun kenyataannya, yang pertama-tama mati karena itu justru manusia bukan kutu.